Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Izinkan sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kelas 11.1, kelas 11.2, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mengisi hari-hari yang barangkali agak menjenuhkan karena kalian harus stay at home. Tapi tenang saja, itu semua demi kebaikan bersama. Sebelumnya saya ingin menerangkan, insya Allah pelajaran nahwu kita akan berlanjut kembali melalui PJJ, pengajian jarak jauh, atau KBM online kalau saya istilahkan. Dan media atau sarana yang saya pakai adalah media YouTube ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon dulu dong subscribe. Oke, tolong banget di subscribe ya. Karena ini insya Allah Ramadan saya akan launching ya, akan launching siaran setiap hari menjelang buka puasa. Tolong di subscribe, di like video, di komen, dan jangan lupa di share. Oke, terima kasih. Mengapa YouTube yang saya pilih untuk sebagai media pembelajaran di semua mapel saya di Pondok Pesantren Nur As-Saqqafah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena menggunakan aplikasi Zoom. Menggunakan aplikasi Zoom ternyata membutuhkan kuota yang begitu besar, dan saya sadar bahwa tidak semua kalian adalah orang kota. Tidak semua kalian berada di tempat yang di situ sinyal internet kuota bisa diakses dengan lancar. Kasihan yang tinggal di pedalaman, di pedesaan seperti Hanif yang barangkali tinggal di bawah Gunung Temanggung, kasihan dia. Karena itu saya tidak memilih Zoom karena nanti siarannya bisa macet. Saya memilih YouTube. Alasan yang kedua adalah supaya bisa menjadi dokumentasi pribadi saya, dan kalian pun akan mengambil manfaat lebih besar. Kenapa? Karena barangkali ada keterangan saya yang terlalu cepat, agak sulit difahami, bisa kalian ulang-ulang. Oke, baik. Insya Allah pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan langsung mengkaji, melanjutkan pelajaran nahwu yang sudah kita mulai. Kita akan mengkaji marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dibaca rofa ya. Tapi sebelum itu mari kita membuka dengan pembacaan Al-Fatihah dan doa. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah la hadrati habibina syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati wa azwajihi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ulama'i wasyuhada sholihin sahbihi ala imriti wa sulih rahim nawrallahu dar syaurillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran yang saya siapkan materinya di papan, mari kita review pelajaran kita sebelumnya, bahwa isim itu atau kata benda di dalam bahasa Arab ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ketika isim itu huruf akhir atau harokat akhirnya bisa berubah-ubah berdasarkan amil yang masuk, maka dia disebut dengan mu'rab. Dan yang perlu kita ingat bersama-sama adalah bahwa i'rabnya isim, i'rab yang bisa masuk kepada isim. Saya tanya dulu deh. Ada berapa macam i'rab di dalam ilmu nahwu? Ada berapa? Ayo jawab yang kompak. Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, i'rab rafa. Yang kedua, i'rab nasab. Yang ketiga, i'rab jar. Dan yang ketiga, i'rab jazm. Di antara 4 jenis i'rab ini saya mau tanya lagi, i'rab manakah yang bisa masuk ke dalam isim? Ayo angkat tangan. Ya, benar, ada 3 jenis i'rab yang bisa masuk ke dalam isim.
Yang pertama adalah i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, dan yang ketiga adalah i'rab jar. Karena itu kita akan kembali mereview. Santai dulu ya, saya ingin ngopi sebentar. Saya kok agak tegang sih. Ngopi bentar, bismillah. Ajib. Di saat-saat musim corona seperti ini, kita oleh dokter dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena itu saya istiqomah untuk meminum STMJ ya. STMJ, susu telur madu jahe ya, bukan sholat terus maksiat jalan, bukan. Ini bisa kalian konsumsi setiap hari, harganya murah, sekitar 1.200, bisa kalian dapatkan di Fortune ya, atau di toko-toko terdekat. Oke, kita lanjut. I'rab yang masuk kepada isim ada 3. Yang pertama i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar. Pembahasan kali ini akan mengkerucut ya kepada posisi-posisi tarkib mana yang ditempati oleh isim sehingga isim itu dibaca rafa. Sebelumnya saya ingin mengajarkan istilah dulu. Isim-isim yang dibaca rafa dia disebut dengan marfu'at. Apa? Bareng-bareng disebut dengan apa? Isim yang dibaca rafa disebut dengan marfu'at. Ada lagi isim-isim yang dibaca nasab disebut dengan mansubat. Ada lagi isim yang dibaca jar disebut dengan majrurat ya, itu istilahnya. Jadi kalian harus paham. Saya ulang lagi. Isim-isim yang dibaca rafa disebut dengan ajib. Isim-isim yang dibaca nasab disebut dengan isim-isim yang dibaca jar disebut dengan majrurat. Benar sekali ya. Pembahasan kita pagi ini, bahkan di beberapa, kok pagi sih, maaf ya, ini syutingnya pagi tapi kalian ngelihatnya malam ya, sorry. Pembahasan kita akan mengerucut kepada isim-isim yang dibaca rafa atau yang kita kenal dengan istilah marfu'at. Ada berapa sih posisi tarkib sehingga kalau isim menempati posisi itu dia menjadi dibaca rafa. Nah ternyata kata para nuhat atau nahwiyun ada 7 marfu'atul asma, 7 posisi di mana jika isim menempati posisi tarkib ini maka dia akan dibaca i'rabnya i'rab rafa. Apa saja? Yang pertama adalah fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat adalah khabar. Yang kelima adalah isimnya kana. Yang keenam adalah khabarnya inna. Kemudian yang ketujuh adalah at-tawabi' ya. Yang ketujuh adalah tawabi'. Yuk kita ulang bersama-sama. Saya menunjukkan ke papan, kalian menyebutkan. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Oke, pintar. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaik. Ketujuh ini kawan, kita nyanyi dulu aja ya. Nyanyi dulu biar ketujuh ini bisa cepat diingat. Mana Bella? Bella sedang menyaksikan saya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Nadanya lagu apa tuh Pak ya? Agak macamnya. Oke, yuk nadanya seperti itu ya. Nanti dihafal nih, dihafal. Isim yang rafa itu 7 macamnya. Oh salah nada, sorry. Yang benar begini nadanya. Isim yang rafa 7 banyaknya. 1 mubtada, 2 khabarnya. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya kana khabarnya inna. Naibul fa'il beserta fa'il isimnya kana khabarnya inna. Dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rafa
taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Semuanya ikut semua. Isim yang rofa 7 banyaknya, 1 mubtada, 2 khabarnya. Naibul fa'il beserta fa'il, isimnya kana khabarnya inna. Naibul fa'il beserta fa'il, isimnya kana khabarnya inna. Yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang rofa, taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Taukid dan badal, atof dan naat. Ayo semangat, ayo semangat. Oke, lagu itu kalian rekam dengan voice note dan silahkan dikirim ke saya ya, sebagai bukti bahwa presensi kalian hadir. Lagu yang tadi kalian kirim di voice note, kemudian dikirimkan ke saya. Terima kasih. Kita lanjut, fokus pembahasan kita adalah pada fa'il. Oke, disimak baik-baik. Fa'il, yuk kita mulai dari definisi. Apa itu fa'il? Al-fa'il huwal ismul marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Saya ulang lagi. Al-fa'il huwal ismul marfu' al-mazkur qablahu fi'luhu. Ya, kita mulai dari definisi fa'il yang paling sederhana sekali. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa, al-mazkur qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Saya ulangi lagi. Fi'il atau fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Yuk kita langsung masuk ke contoh ya. Kita langsung masuk ke contoh. Ini ada contoh bagus banget ya. Contoh yang pertama, tazawwaja ustazun. Tazawwaja ustazun. Contoh yang kedua, inkasaroz zujaju. Inkasaroz zujaju. Pertanyaan saya, di contoh yang pertama yang fi'il yang mana? Yang kata kerja yang mana? Tazawwaja. Apa artinya tazawwaja? Oke, benar, menikah ya. Tazawwaja ustazun. Maka isim yang dibaca rofa setelah fi'il ini posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il. Perhatikan. Dia berposisi sebagai fa'il yang ketika kalian maknai artinya adalah opo atau sopo ya. Isim yang dibaca rofa yang fi'ilnya disebut sebelumnya. Nah ini perhatikan, itu artinya apa? Fa'il itu sebelumnya adalah fi'ilnya, tidak bisa dibalik ya. Sebab nanti kalau dibalik jadinya bukan fi'il fa'il. Contoh yang kedua, inkasaroz zujaju. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah inkasaro. Apa artinya inkasaro? Pecah ya. Inkasaro itu artinya pecah. Az-zujaju artinya apa? Artinya kaca. Isim yang dibaca rofa yang sebelumnya disebutkan fi'ilnya, maka itu disebut apa? Disebut dengan fa'il. Yuk sekarang saya mau tanya, ustazun kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya kalau dia isim apa? Tanwin. Ya, mabni apa? Mu'rob. Mu'rob. Mu'rob yang mana? Isim mufrad. Ya, i'robnya i'rob apa? I'rob rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Dhammah. Kenapa kok menggunakan dhammah? Karena dia isim mufrad. Kalau saya tanya posisi tarkibnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, yang kedua, yuk. Az-zujaju. Az-zujaju ini kalimat apa? Az-zujaju kalimat isim. Apa tandanya kalau dia isim? Tanda kalau dia isim ada alnya. Mabni apa? Mu'rob. Mu'rob. I'robnya i'rob apa? I'rob rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Kalau saya tanya posisinya menjadi apa? Menjadi fa'il. Oke ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi isim yang dibaca rofa yang sebelumnya ada fi'ilnya.
Itu berarti jika ada isim yang dibaca rofa yang sebelumnya tidak ada fiil, maka pastikan dia bukan fa'il. Contohnya bagaimana? Kita ambil contoh sederhana. Contoh ini kita balik, ya. Contoh ini kita balik. Ustadun saya tahu kalian pasti sudah merindukan tulisan saya yang sangat bagus ini. Ustadun tazawwaja. Ya, misalnya nih kita balik contohnya. Tazawwaja ustadun, kita balik jadi ustadun tazawwaja. Saya mau tanya, ustadun di sini isim yang dibaca rofa. Sebelumnya ada fiil apa tidak? Tidak ada toh, berarti dia bukan fa'il. Lantas kalau seperti ini tarkibnya menjadi apa? Menjadi mubtada. Nah, ya, menjadi mubtada. Tazawwaja yang di sini menjadi khobarnya. Oke. Berarti ini tidak termasuk fa'il. Kenapa? Karena setelah isim yang dibaca rofa atau sebelum isim yang dibaca rofa tidak ada fiilnya. Maka persyaratan utama fa'il adalah sebelumnya harus ada fiil yang merofakkannya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa dipahami ya. Sekarang perhatikan perbedaan dua contoh ini. Tazawwaja ustadzun dengan inkasaro az-zujaju. Tazawwaja ustadzun dengan inkasaro az-zujaju. Perhatikan tazawwaja. Dalam contoh yang pertama, lafaz tazawwaja itu artinya apa? Artinya menikah. Berarti aktivitas itu dilakukan oleh ustadzun. Ya. Sedangkan contoh yang kedua inkasaro, pecah. Pecah. Fa'ilnya mana? Az-zujaj, kaca. Pertanyaan saya, apakah kaca melakukan aktivitas pecah? Tidak. Tidak ya. Berarti bisa jadi fa'il itu adalah orang yang melakukan fi'il seperti contoh yang pertama, atau bisa jadi fa'il itu adalah benda yang disifati dengan fi'ilnya. Kaca pecah, kan bukan berarti kaca itu memecahkan dirinya sendiri, kan bukan. Berarti kaca pecah. Kalau yang pertama kan ustadz menikah, jelas aktivitas menikah pada fi'il yang melakukan dia. Berarti fa'il itu adalah bisa menjadi dia subjek yang melakukan pekerjaan atau dia subjek yang disifati dengan pekerjaan tersebut. Sampai sini bisa difahami ya. Kalau kiranya butuh dicatat, kalian bisa pause video ini, kalian bisa pause, kemudian kalian mencatat yang ini. Ya, silakan di pause. Kalau saya tetap lanjut menerangkan. Oke. Coba dibuka nazomnya. Dibuka nazomnya dulu, marfu'atil asma. Ya. Marfu'atul asma sab'atun ta'ti biha ma'lumatal asma'i min tabwi biha. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qadir tafa' bi fi'lihi wal fi'lu qablahu yaqa. Yang dimaksud dengan wal fi'lu qablahu yaqa, yang namanya fi'il itu pasti terletak qablahu, qablal fa'il. Sebelumnya fa'il. Kalau terletak setelahnya fa'il, namanya nanti dia bukan fa'il, tetapi dia nanti jadi mubtada dan khobar. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian di dalam nazom itu ada kata-kata seperti ini kawan. Coba diperhatikan nazomnya. Fal fa'ilu ismun mutlaqon. Apa yang disebut dengan ismun mutlaqon? Nah, ini akan kita pelajari di bagian yang sebelah nih ya. Kita fokus ke sini. Pindah fokusnya, pindah. Yuk. Sekarang kita masuk ke anwa'ul fa'il. Anwa'ul fa'il. Macam-macam fa'il. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para nuha, fa'il itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah bisa fa'il itu berupa isim zohir. Nah, ini kalian sudah paham ya. Berupa isim zohir. Contohnya gampang-gampang aja. Apa isim zohir? Isim zohir berarti contohnya seperti ja'a atau akala, ja'a, bakrun. Oke, bakrun ini adalah fa'il yang berupa isim zohir. Ya, kata benda yang langsung menunjukkan kepada orangnya atau kepada bendanya. Yang kedua, bisa juga fa'il itu berupa isim dhamir, yaitu kata ganti ya. Contohnya apa? Contohnya yang kalian sudah hafalkan yang berupa dhamir muttasil. Ayo coba bareng-bareng. Fa'ala fa'ala fa'alu
fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Semua yang ada di situ, fa'altu fa'alna fa'altum fa'alti fa'altuma, itu semuanya adalah fa'il ya. Semuanya fa'il yang berupa apa? Isim dhamir apa dhamir? Yang berupa dhamir. Kita ambil contoh satu saja. Contoh nih, akaltum. Yuk sekarang kita belajar ngi'rab ya. Kalau contohnya kalian udah menguasain, sekarang saya ingin kalian ngi'rab supaya terbiasa mengi'rab. Jaa fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi ya. Fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Kemudian bakrun menjadi apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu isim mufrad ya. Kenapa, pertanyaan saya, kenapa jaa di sini mabni 'alal fathah? Kenapa? Ada yang masih ingat gak pelajaran sebelumnya? Karena dia tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan tidak bersambung dengan waw jamaah ya. Jadi fi'il madhi mabni fathah ketika sepi dari kedua itu. Diingat-ingat pelajaran sebelumnya, Rek. Contoh yang kedua, akaltum. Ayo coba di i'rab. Siapa yang mau ngi'rab? Akaltum. Siapa? Ayo. Akaltum. Akal fi'lun madhi mabniyun ala sukun. Benar. Mabniyun ala sukun. Kenapa dia mabni sukun? Litisalihi, karena bersambung bil dhamirin rafa' mutaharrik ya. Tum dhamirun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ingat-ingat ya, ketika kalian mengi'rab dan yang di i'rab itu adalah mabni, isim dhamir itu kan mabni bukan mu'rab, maka dia fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Kalau seperti ini kan marfu, kalau yang ini fi mahalli raf'in. Dilihat-lihat bedanya. Ini yang disebut dengan fa'il. Ada isim fa'il yang berupa zahir atau fa'il yang berupa isim zahir, ada fa'il yang berupa dhamir. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan fa'il yang jenis ketiga supaya kalian bisa memahami apa yang dimaksud di Nadham Imriti itu dengan kalimat fal fa'ilu ismun mutlaqon ya. Kata-kata mutlaqon itu maksudnya apa? Yuk kita pahami jenis yang ketiga sekarang. Sekarang ada fa'il yang bukan berupa isim zahir, bukan juga berupa isim dhamir, tetapi dia berupa masdar muawwal. Apa berupa apa? Diulang. Masdarun muawwal. Apa itu masdar muawwal? Ayo kita lihat. Ketika ada an, kemudian setelah an ada fi'il mudhari. Ya. Jangan lupa bahwa an itu termasuk huruf apa? Huruf nasab. Ketika fi'il mudhari kemasukan an, berarti dia dibaca nasab. Atau anna isim dan khobarnya, maka dia disebut dengan masdar muawwal. Artinya apa? Susunan ini nanti dikira-kirakan berupa masdar, ditakwil menjadi masdar. Kita langsung contoh saja. Yasurruni antanjaha. Yasurruni antanjaha. Yuk di i'rab yasurruni. Yasurru ini apa? Fi'il mudhari ya. Yasurruni fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa dia dhammah fi'il mudhari'nya? Marfu' dengan dhammah kenapa? Karena dia sahih akhir. Mantap. Nunnya apa? Harfun mabniun alal kasri. Ini disebut dengan huruf wiqayah ya. La mahalla laha minal i'rab. Ya ini apa ini? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun ya. Yasurruni, membuat bahagia ni ingsun. Apa yang membuat bahagia? Antanjaha. Opo yento sukses sopo siro. Dilihat nih, ini failnya.
Jadi fa'ilnya di sini bukan berupa isim zahir dan bukan berupa isim dhamir, tapi berupa susunan an dilengkapi dengan fi'il mudhari'nya. Yasurruni an tanjaha. Mengapa dia dibilang masdar muawwal? Karena sebenarnya dia dikira-kirakan seperti ini. Dikira-kirakan seakan-akan dia masdar, bisa ditakwil. Yasurruni an tanjaha berarti ai najahuka. Najahuka, membuatku gembira. Apa yang membuatku gembira? Najahuka, kesuksesanmu. Begitu ya. Jadi dia dibilang masdar muawwal karena susunan an dan fi'il mudhari'nya di sini bisa ditakdir atau ditakwil menjadi masdar seperti ini. Maka dia posisinya sebagai fa'il. Maka cara ngi'rabnya bagaimana? An harfu nasbin wa masdarin, ya, mabniyun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Tanjaha fi'lun mudhari' mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu sahih akhir. Kemudian wa masdarun muawwal min an wa fi'lun mudhari' fi mahalli raf'in fa'ilun. Saya ulang lagi. Masdar muawwal min an wa fi'lun mudhari' fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'il mudhari'nya menempati posisi rafa' sebagai fa'il. Contoh yang kedua, a'jabani an tahfadha. A'jaba, membuat aku takjub, ya. A'jaba, membuat takjub ni ingsun. Berarti ini maf'ulnya. Apa yang membuat takjub? An tahfadha. Opo yento menghafal sapa sira. Sekarang saya mau tanya, di takwil masdarnya gimana kira-kira? Lafat an tahfadha. Yang bisa mentakwil masdar? Ai hifzuka. Oke, mantap. Hifzuka. Hifzuka. Membuatmu kagum opo? An tahfadha. Hafalanmu. Ya, berarti i'rabnya bagaimana? A'jaba fi'lun mabniyun, fi'lun madhi mabniyun 'alal fathih la mahalla lahu min al-i'rab. Nun harful wiqayah mabniyun 'alas sukun la mabniyun 'alal kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ya dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukun fi mahalli nasbin maf'ul, ya, fi mahalli nasbin maf'ul. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini adalah an. Ulang. An harfu nasbin wa masdarin mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Tahfadha fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahirahu. Wal masdar muawwal min an wa tahfadha, ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu cara mengi'rabnya nanti. Seandainya kalian ke depan mengi'rab kalimat yang seperti ini, berarti nanti caranya begitu, ya, cara mengi'rabnya. Udah, ini cara membuat masdar muawwal yang pertama, yang ya terdiri dari an dan fi'il mudhari'. Ada lagi cara membuat yang kedua, yaitu caranya adalah dengan anna plus isim dan khobarnya. Yuk kita ambil contoh. Afrohani annaka faizun. Afrohani annaka faizun. Afroha, membahagiakan ni ingsun. Apa yang membahagiakanku? Opo annaka. Sesungguhnya kamu iku faizun, dapat juara. Nah, berarti lihat di sini ada anna. Setelah anna ada isimnya anna, kemudian faizun ini adalah khobarnya anna. Ya. Susunan dari inna dan isimnya inna dan khobarnya, ya, membentuk satu kesatuan yang bisa menjadi masdar muawwal. Seakan-akan bisa dikira-kirakan seperti ini. Afrohani fauzuka. Fauzuka, membuatku bahagia. Apa yang membuatku bahagia? Fauzuka, juaramu. Nah, begitu maksudnya, ya. Jadi ini jenis fa'il yang ketiga, disebut dengan masdar muawwal. Apa yang dimaksud masdar muawwal? Yaitu masdar yang ditakwil dari bentuk an plus fi'il mudhari' atau anna isim dan khobarnya. Jadi dikira-kirakan bahwa dia itu adalah masdar. Sampai sini bisa dipahami, ya. Kalau kurang difahami nanti kalian bisa komen di komen YouTube. Oke, silakan kalau ingin dicatat. Pause sebentar, ya.
Oke, saya harap sudah mencatatnya ya. Kita kembali ke papan sebentar. Terakhir sebelum ditutup, santai ya. Ini terakhir. Kalau begitu kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ahkamul fa'il, karakteristik atau ciri-ciri fa'il. Itu yang pertama yang sudah jelas sebagaimana yang kita pelajari adalah ta'akhkhara 'anil fi'li. Letaknya terletak terakhir ya. Maksudnya terakhir itu fi'il dulu baru fa'il. Berarti terletak setelah fi'il. Itu yang pertama. Contohnya ini yang di bawah tadi. Tazawwaja ustadun. Kenapa? Seandainya fa'il itu terletak sebelum fi'il, berarti fi'il ada di depan, kemudian baru fa'il di depan, kemudian baru fi'il. Berarti dia bukan jadi fa'il, tapi jadi apa? Jadi mubtada ya. Maka karakter yang pertama, fa'il itu harus terletak ta'akhkhar 'anil fi'li, terletak setelah fi'ilnya. Itu yang pertama. Saya kira udah jelas. Yang kedua, nah ini untuk kita agar memahami nazam imriti. Karakteristik fa'il yang tidak boleh kita lupakan adalah fi'luhu la yusanna wa la yujma'. Fi'il dari fa'il itu tidak boleh ditasniahkan dan tidak boleh dijamakkan. Contoh. Ketika fa'il itu berupa isim mufrad, maka jelas fi'ilnya tidak ada tanda-tanda tasniah dan jamak. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika fa'ilnya berupa isim tasniah. Qoma zaidun, jelas. Ketika fa'ilnya berupa isim tasniah, misalnya qoma zaidani, atau berupa jamak muannas salim, qoma zaiduna, apakah kita mengatakan qoma, tetap qoma zaidani, atau begini, qoma kita berikan tanda tasniah. Kemudian kalau fa'ilnya az-zaiduna, kita tambahkan di fi'il madinya berupa tanda jamak, qamu. Qoma zaidun, qoma az-zaidani, qamu az-zaiduna. Apakah seperti ini? Ternyata tidak. Kenapa? Karena fi'il dari fa'il itu la yusanna wa la yujma. Seandainya fa'il itu berupa isim tasniyah atau berupa jamak, maka fi'ilnya tidak boleh ada tanda tasniyah dan jamaknya. Berarti bagaimana? Ini contohnya tidak benar ya. Jadi contoh yang benar bagaimana? Tetap aja koma. Qoma zaidun, qoma zaidani, qoma zaiduna. Tidak perlu ditambahkan atribut tasniyah dan jamak pada fi'ilnya meskipun fa'ilnya berupa isim tasniyah. Tidak perlu ditambahkan waw jamak di fi'ilnya meskipun fa'ilnya berupa jamak muzakkar salim misalnya ya. Itu yang dimaksud fi'luhu la yusanna wa la yujma. Sehingga kalimat yang benar tetap menggunakan qoma zaidun, qoma zaidani, qoma zaiduna. Pertanyaannya sekarang, kalau fa'ilnya berupa muannas, kita ambil contoh. Fa'ilnya apa contoh muannas? Fauziyah ya, contohnya Fauziyah. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Contohnya misalnya Fauziyah. Fauziyah. Oke, Fauziyah. Boleh nggak kita menambahkan tanda muannas di fi'il madinya? Misalnya menjadi qamats. Boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena tidak ada larangan menambahkan tanda muannas di dalam fi'il yang fa'ilnya berupa muannas, berupa perempuan. Yang dilarang itu adalah memberikan embel-embel tasniyah dan jamak. Bisa dipahami nggak? Sehingga kita boleh mengatakan qamat fauziyah. Yang tidak boleh itu adalah misalnya qamat fauziyatani. Misalnya begitu, ada dua fauziyah datang. Fauziyatani. Kemudian apakah kita mengatakan qamata fauziyatani? Ternyata tidak perlu ya. Karena al-fi'lu la yusanna wa la yujma. Ketika fa'ilnya berupa isim tasniyah, fi'ilnya tidak perlu ditasniyahkan juga. Cukup qamat fauziyatun atau qamat fauziyatani. Dah begitu ya. Ini tambahan sedikit dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas, kalian bisa kalian bisa ketik di komen YouTube. Dah, silakan dicatat. Allah, alhamdulillah, subhanallah.
Yuk sambil menunggu kita baca dulu marfu'atul asma bareng-bareng ya. Babu marfu'atil asma. Lagu gimana yang enaknya ya? Marfu'ul asma sab'atun ta'ti biha ma'lumatal asma imin tabwi biha fal fa'ilu ismun mutlaqan. Stop. Nah, untung masih ingat. Yang dimaksud dengan fal fa'ilu ismun mutlaqan, mutlaqan di situ mencakup isim yang sharih. Ini maksudnya isim yang sharih ini yang jelas-jelas, bakrun. Kemudian akaltum itu isim sharih, atau mencakup isim yang tidak sharih. Isim yang tidak sharih adalah isim yang muawwal, terdiri dari fi'il mudhari yang di depannya ada an, atau isim khobar yang didahului anna. Ini disebut dengan isim yang muawwal. Bentuknya bukan isim, tetapi dia ditakwil seakan-akan dia isim. Ya, begitu ya. Ini maksud di nazomnya itu mutlaqan itu mencakup sharih dan tidak sharih. Dicatat. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa'. Fi'il itu harus waqa'ah, terletak qablahu sebelumnya fa'il. Wa wajibun fil fi'li ayyu jarrada idza li jam'in musannan usnida. Nah, ini nazam ini menerangkan yang ini. Wa wajibun fil fi'li ayyu jarrada. Wajib di dalam fi'il ayyu jarrada disepikan dari tanda tasniyah dan jamak. Idza usnida li jam'in au musannan, apabila dia diisnadkan dengan fa'il yang tasniyah atau jamak. Fi'ilnya wajib ayyu jarroda, disepikan. Tidak usah ada tanda tasniyah dan jamak kalau di fi'ilnya ya, meskipun fa'ilnya berupa tasniyah dan jamak. Itu yang dimaksud dengan wa wajibun fil fi'li ayyu jarroda idza li jam'in au musannan usnida. Contohnya, faqul ataz zaidani waz zaiduna kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Ataz zaidani, meskipun fa'ilnya adalah az-zaidan, isim tasniyah, kita tetap bilang ata, tidak ataya, tidak seperti itu. Atau waz zaiduna, kita tidak mengatakan atau, tetap ataz zaiduna. Kaja'a zaidun wa yaji akhuna. Tidak perlu yaji'una akhuna. Ya, tetap wa qassamuhu zahiran wa mudmara fadh-dhahirul lafdhul ladzi qad dzukira. Ulama nahwu membagi fa'il menjadi dua secara garis besar, zahiran wa mudmara. Zahir dan domir, ya, kalian udah paham. Ini adalah tambahan keterangan untuk menerangkan nadham yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya ada 3. Zahir, domir, dan masdar muawwal. Wal mudmaru sana'ashra naw'an qisman kakumtukum nakum takum tikum tuma. Nah, kalian sudah hafal fa'alat fa'alu itu semuanya adalah domir mutaharrik fi mahalli raf'in menjadi fa'il. Kumtunna kumtum qama qamat qama qamu wa kumna nawu sumtum ama sumtum. Nah, puasa sapa sira kabeh ama selama setahun. Sumtum, tumnya itu adalah dhamir mutaharrik, dhamir mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Wa hadhihi dhamairu muttasila wa mithluha dhamairul munfasila kalam yakum illa ana wa antum wa ghairu zaini bil qiyasi yu'lamu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dan pesan saya singkat saja kepada kalian semuanya, tetap patuhi peraturan dari pemerintah.
himbauan dari pemerintah stay at home. Kita doakan semakin hari pasien wabah COVID-19 terus bertambah, maka ikhtiar yang harus kita lakukan adalah mari kita jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan terlalu banyak begadang ya, terutama yang cowok. Kesehatan kalian adalah kenikmatan yang tiada bisa dibandingkan dengan apa-apa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji'at fatayya jiratal alam ya uhailal judi wal karam. Allahumma fiqil aqwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.